Ada banyak cara untuk bisa memberikan rasa saling memiliki dan juga rasa saling menghargai antar sesama. Salah satunya adalah ibu satu orang anak yang mewarisi warung makan khas Surabaya milik sang ayah. Ibu tersebut bernama Ismaya, berawal dari aksi sosial yang dijalankan oleh ia dan rekan-rekannya pada awal pandemi. Ia lantas tergerak untuk membantu para masyarakat yang terdampak dari pandemi. Dari situlah ia mulai membagikan donasi berupa nasi secara gratis kepada orang yang membutuhkan. Hingga tiba waktunya ia harus bisa menerima kenyataan bahwa tidak selalu orang berbaik sangka dengan aksi yang ia lakukan. Halo, nama saya Ismaya Sapitri, saya tinggal di Bandung. Saya penggiat sosial untuk masyarakat, namanya Nasi Bungkus 2000. Nasi Bungkus 2000 ini berawal dari awal pandemi masuk Indonesia. Jadi sudah 1 tahun lebih, bisa dibilang Februari 2020. Nah, saya menjalankan ini awalnya bersama teman-teman saya. Kami hanya menggalang dana untuk beberapa orang untuk dibagikan kepada halayak yang memang membutuhkan. Nah, hari pertama hingga seminggu pertama itu kami hanya mendapatkan 25 bungkus. 25 bungkus. Karena kami belum tahu bagaimana sih caranya yang benar. Ya namanya juga masih belajar. Dengan berjalannya waktu, kami membagikan itu gratis dari hari pertama itu sebenarnya. Dengan berjalannya waktu, akhirnya satu ketika saya ketemu dengan seorang pemulung yang setelah saya bagikan gratis, dia tiba-tiba membuang si makanan itu. Nah, setelah saya tanya, "Pak, kenapa kok dibuang?" Saya bilang, "Saya nggak suka. Kenapa kok nggak dikasihkan ke orang? Daripada Bapak buang kan lebih baik dikasihkan ke orang yang memang dia membutuhkan. Ya namanya juga dikasih ya suka-suka saya." Katanya tuh gitu. Nah, akhirnya saya stop waktu itu. Saya stop kurang lebih 3 harian lah. Dengan saya berpikir sama teman-teman, saya remukan gimana caranya. Yuk kita didik orang. Kita masih tetap membantu nih, tetapi kita harus juga ada nilai pendidikannya, ada nilai dari situ, ada nilai moral yang memang kamu mendapatkan sebuah cara menghargai sebuah nilai yang kecil. Akhirnya saya jual seharga Rp2.000. Kenapa sih harus nominalnya Rp2.000? Saat ini uang Rp2.000 itu hanya mendapatkan bayar parkir di sebuah supermarket atau bank atau apapun. Kadang-kadang itu juga masih kurang. Kita masih diminta lebih. Saya ingin mendidik orang supaya mereka menghargai prosesnya. Karena proses dari sebuah nasi bungkus itu tidak kita hanya memasak saja. Itu kamu harus memikirkan dari mundur ke belakang sekali, dari petaninya. Petaninya itu juga mereka harus menanam dulu, harus panen dulu, lalu dijual ke pasar dulu, lalu nanti saya belanja, lalu nanti dimasak. Itu semua prosesnya sangat panjang sekali baru menjadi nasi bungkus. Saya ingin mengajarkan ke orang-orang bahwa tolong hargai prosesnya itu meskipun kamu hanya membeli sebesar Rp2.000. Nah, saya ingin sekali mendidik orang-orang, menengah ke bawah. Target marketnya adalah office boy, tukang parkir, ojek online, supir, kenek,
penjaga rel kereta api, terus pedagang asongan, Tukang sampah. ya tukang sampah, buruh harian yang maaf kadang-kadang mereka tidak bisa menghargai proses. Mereka semuanya ingin instan. Ya seperti itu. Mungkin selanjutnya apakah ada pihak-pihak yang mensupport kegiatan ini gitu? Mungkin dari tadi teman Ibu. Kami memang menggalang dana setiap saya ini membuka nasi bungkus 2000 ini beroperasional dari hari Senin sampai hari Jumat dan kami bagikan pada saat makan siang. Lalu saya juga menggalang dana di Instagram, itu bisa dilihat di nasi bungkus 2000, semuanya disambung menggunakan huruf kecil. Oke. Mungkin selanjutnya harapan kedepannya untuk kegiatan ini Bu dan untuk masyarakat juga. Harapan kedepannya untuk kegiatan ini adalah saya bisa terus berjalan meskipun pandemi sudah selesai, tetapi banyak opsi-opsi yang memang tidak hanya berfokus di nasi bungkus saja. Salah satunya saya ingin menyekolahkan orang-orang yang memang tidak mampu. Bukan berarti dalam arti kata dia harus rumahnya jelek atau bagaimana. Kadang-kadang berpakaian bagus tapi dia tidak punya orang tua, ditinggal orang tuanya mati karena COVID. Dia uang dari mana buat sekolah? Atau orang-orang yang memang tidak bisa berobat. Mungkin rumahnya bagus tapi uang nggak punya. Ya. Banyak orang yang kayak gitu tapi orang nggak mengerti. Dan memang cita-cita saya paling besar adalah saya pengen bikin 1000 masjid. 1000 masjid. Ya, itu mungkin cita-cita. Saya nggak tahu itu akan terjadi atau tidak, tetapi insya Allah lah, kalau memang niatnya baik. Hasilnya juga baik. Oke, mungkin segitu aja Bu wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalkan kita ada salah-salah kata. Terima kasih Mas.